Ada ombak besar di depan. Luo Zeng tergelincir dengan ombak dan berkata kepada Ling Frost di belakang. Ling Xuang akan memutar kapal dengan cara yang benar, dengan cerdik melarutkan ombak di depan kapal dan bertanya, seberapa tinggi? Sekitar lebih dari 10 kaki, kata Luo Zeng sambil mengerutkan kening. Gelombang tinggi seperti itu, bahkan jika Luo Zeng tidak bisa menghindarinya, setelah ditangkap oleh gelombang besar, itu juga akan jatuh ke ujung tabrakan kapal. Ling Frost berkata bahwa dia diam saja, jangan khawatir, orang-orang di depan harus melaporkan waktu. Laporkan waktu? Apa maksudmu? Luo Zeng agak bingung. Saat itu, ada teriakan nyaring di perahu di depan kapal yang sebenarnya. Ombak setinggi 13 kaki di depan. Sekitar 4 jam bernapas. 4 kali. Tidak ingin mati, kamu sudah siap. 4 nafas. Semua orang menyampaikan berita itu, dan Ling Frost juga memperingatkan dengan keras setelah mendengarnya. Lalu Ling Xuang berkata kepada Luo Zeng, lebar gelombang besar ini terbatas. Setelah beberapa saat, kita akan menggulungnya untuk kita. Setelah kita berhenti, kita akan masuk setelah 4 napas. Ketika saya mendengar Ling Frost berkata, Luo Zeng tiba-tiba jernih. Setelah keluar dari lautan kehendak sejati, kapal akan menghilang. Tetapi ketika mereka kembali ke lautan kehendak sejati, mereka akan muncul di tempat yang sama, yang setara dengan bersembunyi di angkasa untuk menghindari ombak besar. Ini cara yang baik, kata Luo Zeng. Ling Frost tersenyum sedikit, untuk menginjakkan kaki di sisi lain. Makhluk-makhluk itu tidak tahu bagaimana memikirkannya. Gelombang besar di belakangnya akan lebih, jadi berhati-hatilah. Seperti yang dikatakan Ling Wo, ketika Luo Zeng melihat kapal-kapal nyata di kejauhan, kapal yang sebenarnya tiba-tiba menghilang, tampaknya menarik diri dari lautan makna sebenarnya. Dalam waktu singkat, ombak besar akhirnya menyapu. Jangan khawatir. Lebih dekat. Keluar saat kamu dekat dengan ombak besar. Ling Frost menatap ombak besar di depan, dan terus mengatakan bahwa tidak sulit untuk melintasi ombak besar, tetapi sangat penting untuk memahami waktunya. Pergi. Kata Ling Frost dengan tajam. Luo Zeng telah menjalankan mantra sihir yang rusak, sama seperti ombak besar akan menenggelamkannya. Bahkan orang-orang mengambil perahu dan menghilang di depan ombak besar. Duduk di perusahaan Luo Zeng tiba-tiba membuka matanya. Tepat di tengah badai, sekarang saya telah kembali ke kota naga, dikelilingi oleh keheningan. Semua orang diam-diam berlatih. Saya tidak tahu apakah ada orang di luar kota naga yang akan menyerang pihak lain bersamanya. 1, 2, 3, 4. Luo Zengxin bernapas 4 kali dan bernapas 4 kali. Arti sebenarnya dari operasi itu kembali ke lautan makna sejati. Ketika dia kembali, refleks yang hampir dikondisikan umumnya melihat ke belakang. Gelombang besar telah pergi untuk dirinya sendiri, tetapi tidak melihat kapal sejati Ling Xuang. Luo Zeng dalam hati yang erat, gadis ini tidak akan terlibat dalam gelombang besar, kan? Tapi segera Ling Xuang dan kapal sejatinya muncul dari udara tipis. Dia hanya muncul, menunjuk ke punggung Luo Zeng dan berkata, hati-hati. Luo Zeng merasakan benjolan di kakinya, dan kapalnya hampir terguling. Juga Luo Zeng yang dengan sengaja menjaga keseimbangan dan berdiri dengan kuat di atas ombak. Ketika kamu kembali ke lautan niat sejati, nantikan pertama kalinya. Jika ada gelombang besar lainnya, kamu sekarang sudah mati, Ling Frost menyalahkan. Aku khawatir kamu tidak terhindar dari ombak besar, kata Luo Zeng. Bahkan jika ini masalahnya, itu tidak boleh dikembalikan. Terlalu normal untuk memukul sisi lain dari kematian. Bahkan jika aku mati, kamu tidak ada hubungannya, kata Ling Xuang dengan serius. Dimengerti, Luo Zeng Dao. Melihat punggung Luo Zeng, Ling Frost memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia mengajar Luo Zeng, dia merasakan ketakutan Luo Zeng, tetapi ada sedikit rasa manis di hatinya. Setelah melewati ombak besar pertama, saya berjalan 100 kaki jauhnya, dan laut di depan mulai bergulir lagi. Gelombang besar kedua, lebih tinggi. Setelah menanggapi gelombang pertama, Luo Zeng tidak takut dengan gelombang besar ini. Hanya menguasai waktu dan tidak sulit untuk melewati ombak besar. Gelombang besar ini tingginya 17 kaki. 6 interval napas. 6 waktu yang menarik. Luo Zeng dan Ling Xuang juga langkah demi langkah, mundur, lalu masuk. Diikuti oleh gelombang ketiga, keempat, dan kelima. Semakin dekat ke sisi lain, semakin banyak ombak yang semakin luas. Dalam proses ini, banyak orang telah menguasai masa-masa sulit, atau ketika mereka kembali ke lautan makna sejati, mereka tidak beruntung, dan mereka dihantam oleh ombak kecil setelah ombak besar. Jumlah orang yang mengapung di lautan makna sebenarnya telah menurun dengan cepat, dari 3.000 menjadi 7 atau 800. Agak aneh, tidak bisakah 2.000 orang mati di lautan niat sejati? Jumlah perahu yang mengambang di laut menurun terlalu cepat. Ada beberapa yang langsung pergi, mereka tidak berani kembali, kata Ling. Tapi itu akan kembali cepat atau lambat. Jika Anda terlibat dalam gelombang besar ketika Anda kembali, bukankah lebih berbahaya? Tanya Luo Zeng. Ling Frost tersenyum sedikit, lautan niat sejati memiliki masa istirahat setiap 2 atau 3 tahun, dan akan aman untuk menunggu sampai saat itu memasuki lautan makna sejati. Mengapa kamu tidak menunggu sampai sisa minggu ini? Luo Zeng mendengar bahwa ada periode istirahat yang lebih aneh. Karena semua kapal hanya bisa mundur pada saat itu, tidak bisa bergerak maju, Ling Frost mengangkat bahu. Antara berbicara, ada ombak besar bergulir di depan. Ketika kerumunan terus bergerak maju, orang-orang terus menghilang, entah menarik diri dari lautan makna sejati atau jatuh ke dalam ombak. Setelah membalikkan lebih dari 100 gelombang, jumlah orang turun menjadi lebih dari 100 orang, dan permukaan laut langsung tenang. Jejak kehangatan beraroma dari laut, hawa dingin yang asli telah lenyap tanpa jejak, jiwa-jiwa berdiri di atas kapal yang memiliki makna sejati, hanya merasakan perasaan hangat.
Ada tawa yang menyenangkan di depan, dan beberapa orang berbaring di perahu dengan makna yang sebenarnya, dan yang lain melompat di haluan. Arti sebenarnya dari laut semakin dangkal. Melampaui ratusan kaki, itu adalah pantai emas. Kami telah tiba di sisi lain. Luo Zeng menatap pantai dan berkata, "Baiklah," jawab Ling Xuang, dengan sedikit senyum di wajahnya. Tampaknya sangat sederhana. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa ada hal yang lebih merepotkan menunggunya. Dia tidak berharap untuk mencapai gelombang besar ini dan tiba dengan selamat. Ling Xuang Santu berpikir sejenak dan menjawab, tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu sulit, tetapi proses mempengaruhi pihak lain. Selama ada kesalahan, pasti akan mati. Air laut yang sebenarnya mengancam jiwa matahari terlalu banyak, dan semua orang tidak dapat melewatkannya. Oh, sebuah perahu sejati berlayar ke pantai. Seseorang melompat turun dari perahu, dan arwah-arwah itu melangkah di pantai, terbang dengan cepat di atasnya. Beberapa orang terus berguling-guling di pantai emas ini untuk merayakan perjalanan mereka melewati ambang terpenting kehidupan ini. Luo Zeng melompat dari perahu dan melihat sekeliling. Ada pasir kosong di pantai. Di samping pasir emas, kadang-kadang ada batu kosong. Aku tidak tahu di mana sisi lain nilainya. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam imajinasi Luo Zeng, jumlah token di sisi lain harusnya cukup besar. Setidaknya setiap orang yang menginjakan kaki di sisi lain dapat memiliki tokennya sendiri. Jadi dia paling khawatir tentang ini ketika dia menginjakan kaki di sisi lain. Di bawah kakimu. Ling Frost tersenyum ringan. Luo Zeng berkedip dan melihat ke pantai di bawah kakinya dan bertanya, maksudmu, pasir ini adalah sisi lain dari token? Ya. Ini adalah token yang paling umum di sisi lain, yang disebut Cijinsa. Ling Huo tidak seperti lelucon.